Ya silakan kepada ketua kelas Alvin untuk memimpin doanya. Siap, Mas. Berdoa mulai. Ya sebelum kita melangkah kepada pembelajaran kita, ada baiknya Bapak cek dulu kehadiran kita semuanya. Kita mulai dari Alvin, Hadir. hadir. Panzar, Hadir. hadir. Adriel. Hadir. Pembelajaran kita hari ini ya, yaitu tentang P5. P5 adalah proyek penguatan profil belajar Pancasila. Itu yang dikatakan P5. Ya, sebelum kita lebih melanjutkan pembelajaran kita hari ini, ada banyak, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama mengenai tentang P5 tadi. Pertama, siswa memahami pentingnya menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Yang kedua, siswa mampu mengenali dan menerapkan tindakan yang ramah lingkungan di sekolah. Kemudian, siswa mengembangkan kreativitas dalam mendaur ulang sampah menjadi produk yang bermanfaat. Kemudian, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama terkait dengan pengelolaan sampah di sekolah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya,
adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Untuk tugas kita yaitu bagaimana kita mencari sampah yang dari plastik non organik. Bagaimana cara kita memanfaatkan menjadi satu buah karya seni. Seperti contoh yang sudah Bapak sampaikan tadi. Sekarang marilah kita mencari di luar sampah-sampah plastik yang dapat kita manfaatkan untuk menjadi satu buah karya seni. Marilah kita keluar mencari sampah. Ini berbentuk kertas karton ataupun gambar yang dapat kita manfaatkan menjadi suatu buah karya seni. Nah, kelompok 1 sudah siap ya, kelompok 1 sudah siap, kelompok 2 juga sudah siap, kemudian kelompok 3 sudah siap ya. Nah, silakan maju kelompok 1, maju. Nah, perhatikan, ini contoh adalah karya seni dari kelompok 1. Angkat ini, kelompok 1, ya. Nah, ini contoh, sudah benar ya. Ya, silakan kelompok 2, maju. Nah, ini adalah karya seni daripada kelompok 2. Nah, sudah. Oke, siap. Kemudian silakan kelompok 3 lagi. Kelompok 3 lagi. Ya, kelompok 3 lagi. Nah, ini hasil karya daripada kelompok 3. Nah, ya, kelompok 3 ya. Jadi alhamdulillah semuanya sudah bisa membuat karya seni dari daun ular, dari bahan plastik ya, daun ular dari plastik untuk membuat satu buah karya seni, yaitu menempelkan bahan plastik, yaitu dari tempatnya di karton ya, bahannya itu dari plastik maka makanan. Nah, ya. Kemudian untuk selanjutnya tentu kita sudah mengetahui bahwasanya apa-apa yang kita pelajari hari ini itu
adalah suatu karya seni yang luar biasa ya. Luar biasa manfaatnya dari bahan plastik yang sudah kita buat, kita dapat memanfaatkan bahwasanya untuk menjadi satu buah karya seni. Apakah kamu sudah senang belajar hari ini? Senang? Alhamdulillah. Kemudian untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang karya seni kita hari ini tentang sampah tadi ya. Kita bagaimana cara kita memanfaatkan sampah untuk menjadi satu buah karya seni. Kemudian kesimpulannya, apa itu sampah? Coba sampah. Apa itu sampah? Sampah itu adalah sisa kegiatan kita sehari-hari dan kegiatan suatu manusia itu sendiri dalam berbentuk proses baik benda padat maupun benda yang ringan, seperti contohnya sampah-sampah organik dan non-organik. Nah, kemudian apa contoh sampah organik? Nah, tadi sudah Bapak jelaskan tadi. Contoh sampah organik yaitu dari nasi bekas, kemudian apa lagi? Sayur-sayuran, apa lagi? Daging bekas, apa lagi? Tulang-tulang ayam. Pokoknya sisa-sisa makanan itu adalah merupakan sampah organik yang mudah hancur. Kemudian sampah non-organik yaitu seperti botol minuman, apa lagi? Plastik. Nah, itu adalah berbentuk bahan-bahan yang susah untuk hancur. Maka kita memanfaatkan untuk membuat satu buah karya seni. Baik anak-anak sekalian, mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sampai di situ dulu ya. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita, marilah kita next breaking terlebih dahulu. Alhamdulillah terlebih dulu ya.
Kita tutup dengan hamdalah. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.